2013 ingin mempresentasikan modul pertemuan 11 yang berjudul Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan. Perkenalkan, nama saya Salma Fajriya Wahab. Saya Nisa Salsabila. Saya Nurmina Batubara. Ikut pemaparan materi dari kami. Yang pertama ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya ada peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Peran tersebut meliputi yang pertama menyediakan informasi yang akurat, yang kedua mempercepat proses pengambilan keputusan, yang ketiga mengurangi risiko kesalahan, yang keempat mendukung analisis dan perencanaan, yang kelima meningkatkan koordinasi organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada Decision Support System yang merupakan sistem pendukung keputusan, yaitu sistem yang dirancang untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur. Karakteristiknya yaitu menggunakan data dari berbagai sumber dan menyediakan model analisis dan simulasi. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kualitas keputusan dan mengurangi ketidakpastian. Yang kedua ada Executive Information System yang merupakan sistem yang dirancang khusus untuk membantu para eksekutif dan manajemen puncak dalam mengambil keputusan strategis. Karakteristiknya yaitu menampilkan informasi dalam bentuk dashboard dan grafik dan menyediakan akses informasi secara tepat. Manfaatnya untuk memudahkan pemantauan kinerja perusahaan, membantu identifikasi masalah secara cepat. Dan yang terakhir ada Management Information System, adalah sistem yang menghasilkan laporan dan informasi yang digunakan oleh manajer dalam kegiatan operasional dan pengendalian organisasi. Karakteristiknya yaitu menghasilkan laporan rutin dan menyediakan informasi yang terstruktur. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah pengendalian kegiatan operasional dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, Management Information System. Sistem informasi mendukung setiap tahapan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama untuk identifikasi masalah. Sistem informasi membantu mendeteksi masalah melalui data dan laporan yang tersedia sehingga organisasi dapat mengetahui penyebab suatu permasalahan. Yang kedua, pengumpulan informasi. Data yang berasal dari berbagai sumber dikumpulkan dan diintegrasikan sehingga menjadi dasar dalam proses analisis. Yang ketiga, analisis alternatif. Melalui DSS dan berbagai alat analisis, manajer dapat membandingkan beberapa alternatif solusi sebelum menentukan pilihan terbaik. Yang keempat, ada pemilihan keputusan. Informasi yang akurat memungkinkan manajer memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, ada implementasi dan evaluasi. Sistem informasi membantu pemantau melaksanaan keputusan dan mengevaluasi hasil yang diperoleh sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila diperlukan. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas organisasi. Keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik. Kedua ada meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi proses pengolahan data mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan real time. Informasi dapat diperoleh secara langsung sehingga organisasi atau perusahaan mampu merespon perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. Yang keempat ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu memanfaatkan informasi secara efektif akan lebih unggul dibanding pesaingnya. Yang kelima ada mempermudah perencanaan strategis. Analisis data membantu organisasi atau perusahaan memprediksi tren pasar dan menentukan strategi masa depan. Yang keenam ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses dan keputusan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya ada contoh penerapan sistem informasi.
Salah satu contoh penerapan sistem informasi adalah penggunaan Customer Relationship Management atau disingkat CRM. CRM ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan, menganalisis kebutuhan pelanggan, menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan keputusan pelanggan, dan yang terakhir ada meningkatkan loyalitas dan penjualan. Di slide terakhir ada tantangan penerapan sistem informasi. Walaupun memiliki banyak manfaat, penerapan sistem informasi juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain yaitu yang pertama ada biaya implementasi yang relatif tinggi. Yang kedua ada kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga resiko pengamanan dan kerahasiaan data. Yang keempat ada resistensi karyawan terhadap perubahan teknologi. Yang kelima ada kualitas data yang kurang baik, dan yang terakhir ada integrasi dengan sistem lama yang masih digunakan organisasi atau perusahaan. Sekian